Baik, saya akan mempresentasikan bisnis keripik sawit. Pada saat ini, pada zaman sekarang ini, di kalangan masyarakat melakukan kegiatan secara efisien, ideal, dan praktis, termasuk dengan penyajian hidangan, penyajian makanan, dan makanan ringan. Masyarakat akan membuat makanan ringan atau memakan makanan ringan dengan secara praktis, simpel, dan membelinya secara mudah, tidak merepotkan, dan harganya pasti mencari yang murah. Maka dengan itu saya menciptakan bisnis keripik sawi ini. Baik, pada proposal ini saya akan membacakan tentang deskripsi usaha tersebut. Deskripsi usaha keripik sawi ini adalah makanan ringan yang berbahan dasar dari kulit lumpia yang ditaburi dengan berbagai macam rasa, dengan bumbu perasa. Ide pembuatan keripik sawi ini diawali dengan banyaknya masyarakat yang mengemari makanan ringan dan cemilan, bahkan terutama dari kalangan perempuan dan kalangan remaja, identik dengan makanan ringan. Cita rasa yang berbeda dari yang lain adalah membuat orang penasaran dengan harga yang sangat murah. Selanjutnya adalah analisis peluang usaha. Dalam memulai usaha apapun, maka yang harus diketahui adalah peluang pasar yang dapat menerima produk saya ini. Peluang usaha sudah merupakan kunci penting dalam proses pemasaran, karena pemasaran akan berjalan dengan lancar apabila sudah mendapatkan peluang usaha yang kita inginkan. Sistem pemasaran saya akan mampu menganalisis keunggulan dan kelemahan pesaing saya, dan sejauh mana kemampuan saya untuk bersaing dengan mereka dalam segala aspek, baik itu dari sisi harga, pelayanan, maupun kualitas yang saya berikan kepada konsumen. Saya akan mensurvei dan meneliti pesaing-pesaing saya sebagaimana caranya membuat keripik sawi ini berbeda dengan keripik yang lainnya. Analisis persaingan. Persaingan dalam dunia bisnis tak dielakkan. Seorang wirausaha akan maju apabila dia siap bersaing. Begitu juga dengan pesaing-pesaing saya. Pertama adalah pesaing diantaranya adalah perusahaan dengan jenis produk yang sama, perusahaan dalam satu area wilayah kerja. Guna menunjang pesaing itu, saya akan lebih selektif dalam bekerja yang meliputi proses produksi dan pemasaran. Dengan keselektifan tersebut, saya saking perusahaan lain akan menganggap perusahaan saya sebagai saingan terberat. Berikutnya adalah analisis resiko. Analisis resiko usaha dan antisipasinya. Berikut resiko usahanya. Yang pertama, produk kurang menarik minat konsumen. Modal usaha tidak kembali. Untuk mengatasi resiko tersebut adalah produk dibuat dengan variasi yang cukup, mengoptimalkan penggunaan modal yang terbatas. Berikut adalah analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan dari bisnis ini adalah lumpia merupakan jajanan yang diminati banyak orang di semua kalangan. Kedua, mudah untuk mendapatkan bahan bakunya. Nah, lalu kelemahannya adalah yang pertama, variasi rasanya yang banyak sehingga konsumen bingung untuk membeli rasanya. Dan kita juga agak sulit untuk membuat rasa itu, agak keteteran. Yang berikutnya, mudah ditiru. Jajanan bisnis ini mudah ditiru karena mudah dibuatnya. Harga juga terjangkau, dan jajanan ini sangat berminyak. Minyaknya tidak cepat terserap dan mudah hancur, sehingga harus hati-hati. Sehingga jika kita beli
beli mesin pengering, itu akan membuat keripik itu hancur. Lalu ketiganya, analisis SWOT ketiganya, kesempatan. Belum adanya keripik Slawi yang dijajankan di warung-warung maupun di tempat lain. Keripik ini jarang dijualkan di warung-warung biasa. Kenaikan harga bahan pangan yang tidak menentu sehingga mempengaruhi harga dari produk yang saya tawarkan. Tingkat kebosanan konsumen. Kesempatan, letak tempat tinggal saya dekat dengan sekolah-sekolah. Berikut adalah ancaman. Ancaman adalah banyak warung di sekitar tempat tinggal kita menjual aneka makanan ringan, walaupun itu bukan keripik Slawi, tapi di warung-warung banyak makanan ringan-ringan lainnya. Mereka bisa menjadi pesaing saya dalam hal mendapatkan pelanggan. Kemudian kenaikan harga bahan pangan yang tidak menentu, tingkat kebosanan konsumen. Itu adalah analisis SWOT-nya. Berikut analisis 4P. Produk, Preach, dan Promotion. Produk adalah lumpia. Yang pertama adalah produk. Lumpia keripik Slawi ini merupakan makanan ringan yang sudah familiar di kalangan masyarakat. Tetapi sekarang ada kreasi baru yang dapat meningkatkan penjual produk, yaitu dari segi varian rasa, yang mana biasanya hanya rasa original atau pedas. Kini memiliki bermacam-macam varian rasa seperti jagung, balado, barbecue, coklat, keju, dan lain-lain. Lalu kedua, Preach adalah harga. Harga keripik Slawi ini sekitaran 1.500 atau 2.000. Harga ini ditinjau dari bahan-bahannya. Penetapan harga ini juga ditinjau dari beberapa banyak perlengkapan yang menunjang dalam pejuang keripik Slawi. Kemudian promosi. Pemasaran keripik Slawi ini di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Dua tempat ini merupakan tempat yang strategis dalam pemasaran lumpia keripik Slawi ini. Selanjutnya adalah identifikasi usaha. Bisa dilihat ya, nama dengan saya sendiri Siti Jenab, nama usaha keripik Slawi. Alamatnya Kampung Babakan Jambu, Cikeas, Raja Bogor. Nomor telepon bisa dilihat dan emailnya sitijenab39@gmail.com. Kemudian rencana produksi. Jenis usaha saya berupa usaha rumahan yang menjual makanan ringan yang lezat serta aman dikonsumsi oleh semua orang dengan disajikan dengan berbagai varian rasa yang dapat terus bertambah sesuai dengan berkembangnya usaha yang terus meningkat. Kemudian alat dan bahan. Bahan-bahan dan alat pembuatan keripik Slawi bisa dilihat ya. Di situ ada daftar-daftarnya, bahan-bahan, bahan tambahan, dan alat-alatnya juga ada di situ, bisa dibaca. Kemudian cara pembuatannya bisa dibaca juga ya. Di situ ada cara pembuatannya. Kemudian rencana pemodalan. Perhitungan biaya produksi. Kita hitung biaya produksi. Saya akan membacakan secara singkat ya. Nah, pertama kita menyediakan modal untuk membeli bahan-bahan baku tersebut. Bisa dilihat di PowerPoint bahan-bahan bakunya, lalu dengan harga-harganya. Lalu semuanya kita total. Dari semua modal yang harus saya keluarin adalah 157.000. Itu adalah modal yang kita butuhkan. Nah, dari modal tersebut kita mampu memproduksi 80 bungkus per harinya. Nah, dengan bisnis ini, laba yang saya inginkan adalah 25%. Lalu per hari itu saya ingin mendapatkan 25% dari 80 bungkus per hari. Saya targetkan per hari itu terjual 80 bungkus. Nah, sekarang perkiraan pendapatan.
Perkiraan pendapatan per hari. Jika per hari saya akan mendapatkan keuntungan dengan jumlah 160.000 per harinya. Itu keuntungannya. Sekarang per bulan. Per bulan mendapatkan keuntungan 4.800.000. Selanjutnya adalah analisis peluang usaha. Dalam memulai usaha apapun, maka yang harus diketahui adalah peluang pasar yang dapat menerima produk saya ini. Peluang usaha sudah merupakan kunci penting dalam proses pemasaran karena pemasaran akan berjalan dengan lancar apabila sudah mendapatkan peluang usaha yang kita inginkan. Sistem pemasaran saya akan mampu menganalisis keunggulan dan kelemahan pesaing saya dan sejauh mana kemampuan saya untuk bersaing dengan mereka dalam segala aspek, baik itu dari sisi harga, pelayanan, maupun kualitas yang saya berikan kepada konsumen. Saya akan mensurvei dan meneliti pesaing-pesaing saya sebagaimana caranya membuat keripik selalu ini berbeda dengan keripik yang lainnya. Analisis persaingan. Persaingan dalam dunia bisnis tak dielakkan. Seorang wirausaha akan maju apabila dia siap bersaing. Begitu juga dengan pesaing-pesaing saya. Yang pertama adalah pesaing diantaranya adalah perusahaan dengan jenis produk yang sama, perusahaan dalam satu area wilayah kerja. Oke. Guna menunjang pesaing itu, saya akan lebih selektif dalam bekerja yang meliputi proses produksi dan pemasaran. Dengan keselektifan tersebut, saya saking perusahaan lain akan menganggap perusahaan saya sebagai saingan terberat. Berikutnya adalah analisis resiko. Analisis resiko usaha dan antisipasinya. Berikut resiko usahanya. Yang pertama, produk kurang menarik minat konsumen. Modal usaha tidak kembali. Untuk mengatasi resiko tersebut adalah produk dibuat dengan variasi yang cukup, mengoptimalkan penggunaan modal yang terbatas. Berikut adalah analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan dari bisnis ini adalah lumpia merupakan jajanan yang diminati banyak orang di semua kalangan. Kedua, mudah untuk mendapatkan bahan bakunya. Nah, lalu kelemahannya. Kelemahannya adalah yang pertama, variasi rasanya yang banyak sehingga konsumen bingung untuk membeli rasanya. Dan kita juga agak sulit untuk membuat rasa itu. Agak keteteran. Berikutnya mudah ditiru. Jajanan bisnis ini mudah ditiru karena mudah dibuatnya. Harga juga terjangkau. Dan jajanan ini sangat berminyak. Minyaknya tidak cepat terserap dan mudah hancur, sehingga harus hati-hati. Sehingga jika kita beli mesin pengering, itu akan membuat keripik itu hancur. Lalu analisis SWOT ketiganya, kesempatan. Belum adanya keripik Slawi yang dijajankan di warung-warung maupun di tempat lain. Keripik ini jarang dijualkan di warung-warung biasa. Kenaikan harga bahan pangan yang tidak menentu sehingga mempengaruhi harga dari produk yang saya tawarkan. Tingkat kebosanan konsumen. Kesempatan. Letak tempat tinggal saya dekat dengan sekolah-sekolah. Berikut adalah ancaman. Ancaman adalah banyak warung di sekitar tempat tinggal kita menjual aneka makanan ringan, walaupun itu bukan keripik Slawi, tapi di warung-warung banyak makanan ringan-ringan lainnya. Mereka bisa menjadi pesaing saya dalam hal mendapatkan pelanggan.
Kemudian kenaikan harga bahan pangan yang tidak menentu, tingkat kebosanan konsumen. Itu adalah analisis SWOT-nya. Berikut analisis 4P. Produk, Price, dan Promotion. Produk adalah lumpia. Yang pertama adalah produk. Lumpia keripik Slawi ini merupakan makanan ringan yang sudah familiar di kalangan masyarakat. Tetapi sekarang ada kreasi baru yang dapat meningkatkan penjual produk, yaitu dari segi varian rasa, yang mana biasanya hanya rasa original atau pedas. Kini memiliki bermacam-macam varian rasa seperti jagung, balado, barbecue, coklat, keju, dan lain-lain. Lalu kedua, Fritz adalah harga. Harga keripik Slawi ini sekitaran 1.500 atau 2.000. Harga ini ditinjau dari bahan-bahannya. Penetapan harga ini juga ditinjau dari beberapa banyak perlengkapan yang menunjang dalam pejuang keripik Slawi. Kemudian promosi. Pemasaran keripik Slawi ini di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Dua tempat ini merupakan tempat yang strategis dalam pemasaran lumpia keripik Slawi ini. Selanjutnya adalah identifikasi usaha. Bisa dilihat ya, nama dengan saya sendiri Siti Jenab, nama usaha keripik Slawi. Alamatnya Kampung Babakan Jambu, Cikeas, Raja Bogor. Nomor telepon bisa dilihat dan emailnya sitijenab39@gmail.com. Kemudian rencana produksi. Jenis usaha saya berupa usaha rumahan yang menjual makanan ringan yang lezat serta aman dikonsumsi oleh semua orang dengan disajikan dengan berbagai varian rasa yang dapat terus bertambah sesuai dengan berkembangnya usaha yang terus meningkat. Kemudian alat dan bahan. Bahan-bahan dan alat pembuatan keripik Slawi bisa dilihat ya. Di situ ada daftar-daftarnya, bahan-bahan, bahan tambahan, dan alat-alatnya juga ada di situ, bisa dibaca. Kemudian cara pembuatannya bisa dibaca juga ya. Di situ ada cara pembuatannya. Kemudian rencana pemodalan. Perhitungan biaya produksi. Kita hitung biaya produksi. Saya akan membacakan secara singkat ya. Nah, pertama kita menyediakan modal untuk membeli bahan-bahan baku tersebut. Bisa dilihat di PowerPoint bahan-bahan bakunya, lalu dengan harga-harganya. Lalu semuanya kita total. Dari semua modal yang harus saya keluarin adalah 157.000. Itu adalah modal yang kita butuhkan. Nah, dari modal tersebut kita mampu memproduksi 80 bungkus per harinya. Nah, dengan bisnis ini, laba yang saya inginkan adalah 25%. Lalu per hari itu saya ingin mendapatkan 25% dari 80 bungkus per hari. Saya targetkan per hari itu terjual 80 bungkus. Nah, sekarang perkiraan pendapatan. Pendapatan per hari. Jika per hari saya akan mendapatkan keuntungan dengan jumlah 160.000 per harinya. Itu keuntungannya. Sekarang per bulan mendapatkan keuntungan. Kemudian pendapatan per bulannya mendapatkan 4.800.000. Dan pendapatan per tahunnya 57.600.000. Itu perkiraan pendapatan keuntungan saya per harinya, per bulannya, dan per tahunnya. Lalu jika saya ingin mendapatkan modal itu kembali, saya akan mendapatkannya dengan penjualan sampai 4 hari. Jika 4 hari saya sudah menjual, maka modal itu akan kembali modal, yaitu dengan mendapatkan titik impasnya adalah 6.000.000
titik impasnya adalah 628.000, sehingga saya dapat kembali modal dalam waktu 4 hari dengan penjualan perharinya adalah 80 bungkus. Baik, mungkin itu kesimpulannya adalah proposal ini bertujuan untuk mengembangkan atau memberikan inovasi baru terhadap makanan ringan yang sudah ada, menjadikan makanan yang lebih enak dan lebih digemari masyarakat. Makanan yang saya buat tidak menggunakan bahan pengawet, maka aman dikonsumsi untuk semua kalangan dan juga harganya yang terjangkau dan bahannya yang higienis. Baik, mungkin dicukupkan presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.